Saya izin untuk share screen. Sebentar ya. Nanti saya tanya lagi ya Pak Sandi, kalau misalnya mau dibikin jadi lebih baik atau jadi apa tadi, resmi apa legal ya namanya ya. Oke. Karena saya masih belum paham prosesnya ke situ. Iya. Oke, ya, makasih Pak. Oke, baik teman-teman, di sini untuk mata kuliah kita pada hari ini topiknya mengenai PDB real, siklus bisnis dan kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas mengenai pendapatan domestik bruto, di sini kita tahu dulu mengenai konsep dasar pendapatan nasional. Waktu itu sempat juga ya kita bahas pada semester 1, masalah saya ya. Nah, di sini untuk mengukur bagaimana seseorang itu sudah dikatakan memiliki kehidupan yang layak, biasanya kita melihat dari bagaimana orang tersebut bagaimana orang tersebut menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, biasanya kita lihat dia sudah punya rumah belum ya, sudah punya mobil belum ya, sudah punya motor atau belum gitu ya teman-teman. Nah, itu yang paling mudah kalau kita mau melihat bagaimana tingkat pendapatan yang sudah dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, ternyata untuk di suatu negara perekonomiannya juga bisa dilihat dari hal-hal yang seperti tadi. Jadi dari PDB ini memiliki tugas untuk menilai dan memotret apakah perekonomian sudah berlangsung dengan baik atau buruk, dan yang dilihat adalah total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Nah, hal-hal yang diukur dari PDB yaitu pada saat bersamaan mengukur total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan juga mengukur total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. Besarnya, besarnya pendapatan nasional suatu negara merupakan suatu tolak ukur kemakmuran negara. Biasa kita sering dengar ya teman-teman, ada negara berkembang, negara maju, mungkin ada lagi negara sedang berkembang. Nah, itu dari mana indikatornya? Paling utama indikatornya adalah dari besarnya pendapatan nasional per kapita masyarakatnya. Nah, kalau dikatakan negara maju itu apabila pendapatan per kapitanya di atas 1.000 US dollar per bulan untuk setiap penduduknya. Nah, kalau kita masih di negara berkembang, terakhir datanya adalah 75 juta pendapatan rata-rata dalam per tahun, berarti kalau kita ratakan tiap bulan itu 6 jutaan ya teman-teman. Jadi masih dalam kategori negara berkembang. Jadi tugasnya teman-teman ini nanti di 2045 supaya negara Indonesia ini menjadi negara maju dengan penghasilan bisa di atas 1.000 US dollar atau bisa di atas 15 juta rupiah. Nah, pendapatan nasional ini merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa.
Dengan kata lain, untuk perhitungan pendapatan nasional merupakan suatu perangkat perhitungan yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi atau berlangsung di dalam perekonomian, yang terjadi dalam perekonomian atau berlangsung dalam perekonomian. Nah, kenapa ya kita perlu untuk mengukur pendapatan nasional suatu negara? Karena dengan adanya perhitungan pendapatan nasional suatu negara, kita dapat menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian negara yang satu dengan negara yang lain, menerangkan struktur perekonomian negara, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini perkembangan ekonomi negara kita hampir setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Namun dari tahun lalu 2022 ke 2023 itu kita ada sempat mengalami penurunan di kuartal 1 ke kuartal 2 gitu teman-teman ya. Namun masih di angka 5% untuk tingkat pertumbuhan di Indonesia sendiri. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak di provinsi kita pertumbuhan per kapita yang paling tinggi di mana pertumbuhan ekonominya? Kan kita ada beberapa provinsi teman-teman sekarang. Ada Di berapa jumlah? Papua bukan, Bu? 42 ya. Saya lupa juga sih terakhir masih itu 38 apa mungkin sekarang udah ditambah lagi atau belum. Tapi memang sudah lumayan besar. Nah, kenapa perlu ditambah jumlah provinsi supaya itu ya mobilitas dan juga pertumbuhan perekonomian serta birokrasi di negara apa di suatu wilayah tersebut itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya di Papua waktu itu cuma ada satu provinsi, di mana yang dari pelosok itu harus ke ibu kota itu makan waktunya luar biasa. Makanya di Papua sekarang lagi diperbanyak untuk uh, di dibuat beberapa provinsi-provinsi yang baru. Ini bisa dilihat ya teman-teman antara 38 sampai 42 provinsi. Nah, provinsi manakah dari 30 dari 40-an tadi yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi atau memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi? Papua dan Maluku, Bu. Maluku itu Maluku ya, Maluku, bukan Maluku Utara ya. Terus untuk Papua ada ya provinsi Papua ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu sendiri kenapa mereka tinggi. Biasanya mereka itu memiliki sumber daya alam yang lumayan besar, tetapi jumlah penduduknya tidak padat gitu ya teman-teman. Jadi kalau dibagi itu menghasilkan angka yang lumayan tinggi. Nah, kalau negara kita mungkin kita bayangin dengan jumlah penduduk hampir 300 juta, negara dengan populasi keempat ya terbanyak di dunia. Jadi memang kalau kita mau butuh yang tadi negara maju sekitar 1000 US dollar pendapatan rata-rata per bulan, nah itu ternyata udah dihitung-hitung insya Allah ya gitu mudah-mudahan itu bisa terkabulnya nanti di 2045. Kenapa? Karena pada 2045 itu teman-teman semua merupakan tulang punggung perekonomian dari negara kita. Kan teman-teman nanti usianya antara 35 sampai 40. Nah, itu kan lagi produktifnya. Jadi usia produktif pada tahun 2045 itu lebih besar daripada usia yang anak-anak dan juga yang lansia. Yang secara tidak gimana ya yang notabene pada usia tersebut adalah menjadi beban dari negara. Selanjutnya di sini bisa membandingkan perekonomian dengan negara lain. Nah, kita bisa lihat teman-teman negara Singapura penduduknya sedikit, perekonomiannya tinggi. Dan mereka itu nggak tahu kenapa masyarakatnya sulit sekali mau punya anak banyak. Mindsetnya agak berbeda di sini dengan masyarakat di Indonesia. Dan perekonomiannya juga mereka bisa maju. Nah, karena mereka salah satunya bisa menampung
dana-dana dari pihak apapun tanpa mereka mempedulikan dana tersebut itu berasal dari mana. Nah, itu Singapura. Selain juga mereka sebagai kota perdagangan. Kota sebenarnya mereka sendiri tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti kita. Tetapi mereka bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan yang bisa mengatur perekonomian dan perdagangan mereka. Menerangkan struktur perekonomian negara karena di pendapatan nasional itu ada pos-pos tertentu yang menghitung dari segi pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan juga ada satu lagi pendekatannya produksi. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri itu bisa dihitung dari pendapatan yang tahun sebelumnya dibandingkan dengan pendapatan sekarang dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk pendapatan per kapita itu bisa dihitung dari pendapatan total dibagi dengan banyaknya penduduk. Nomor 5, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, dengan adanya pendapatan nasional yang sudah kita ketahui bersama dan juga sudah ada pos-pos yang dalam susunannya itu untuk menghitung pendapatan nasional, itu dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Apakah sektor pertanian harus ditingkatkan, apakah mungkin perdagangan, atau bagaimana dengan sektor-sektor yang lain. Nah, selanjutnya produk domestik bruto. Nah, PDB sendiri ini merupakan alat untuk menjadi suatu indikator pengukur tingkat perekonomian suatu negara. Jadi di sini PDB sebagai alat pemantau pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah di negara-negara yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai PDB suatu negara, maka besar pula tingkat ekonomi negara tersebut. Nah, PDB Indonesia di sini menurut data dari BPS sebesar 20.892 triliun dan PDB per kapita mencapai 75 juta atau kita masih 4.919 dolar per tahun. Nah, pada tahun 2023 perekonomian kita itu tumbuh 5,05%. Nah, melambat di sini dibanding pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 5,31%. Atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 2024, berarti dari Januari sampai dengan Maret, di sini PDB kita ada di angka 5.288 triliun, sementara atas dasar harga konstan itu ada di angka 3.112 triliun. Dengan ekonomi tumbuh 5,11% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara pada triwulan kedua, berarti sampai dengan Juni kemarin, itu kita sudah mendapatkan PDB 5.536 triliun, dan atas dasar harga konstannya itu mencapai 3.231 triliun. Nah, pertumbuhan ekonomi kita berarti di sini 5,05%. Jadi dibanding periode 2023 itu yang tadi berapa 2023 tidak ada ya teman-teman di sini perbandingannya. Tapi dibandingkan dengan periode triwulan 1 yang 5,11, sementara triwulan 2 kita 5,05, berarti di triwulan kedua kita mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi karena masih angkanya positif, berarti negara kita masih dibilang negara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang lumayan bagus. Selanjutnya PDB, menurut para ahli pengertiannya, total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari semua sektor dalam periode tertentu. Biasanya bisa dihitung dalam 1 tahun atau per triwulan. Sementara menurut Samuelson dan William D. Nordos dalam buku Macroeconomics mendefinisikan pendapatan domestik bruto sebagai nilai total nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian tanpa memperhitungkan barang yang digunakan sebagai input produksi.
Menku berpendapat bahwa PDB nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu untuk mengukur pendapatan total suatu perekonomian dan total pengeluaran barang dan jasa. Nah, kita mengenal ada istilah PDB nominal dan PDB real. PDB nominal menghitung total nilai barang dan jasa yang diproduksi selama satu periode menggunakan harga pasar saat ini atau pada tahun berjalan. Nah, untuk nominal sendiri ini menggunakan PDB atas dasar harga berlaku. Sementara PDB real mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi setelah memperhitungkan inflasi, yakni berdasarkan tahun dasar yang ditetapkan untuk disesuaikan dengan inflasi. Nah, tahun dasar itu biasanya digunakannya itu tahun 2000, 2010. Nah, 2020 itu walaupun kondisi kita tidak baik, tapi mungkin akan digunakan juga sebagai tahun dasar untuk tahun di 2021 sampai dengan tahun 2029. PDB atas harga konstan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nah, biasanya nilai dengan menggunakan harga konstan itu lebih kecil dibanding dengan nominal yang nominal apabila menggunakan harga berlaku. Nah, proyeksi pendapatan domestik bruto kita di masa depan. Nah, World Bank ini ternyata telah menerbitkan laporannya yang berjudul Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan telah dirilis pada bulan Juni 2024. Perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tumbuh dengan cepat dan stabil yang didorong oleh peningkatan belanja publik, investasi bisnis, dan permintaan konsumen. Walaupun masih menghadapi hambatan, serta adanya penurunan harga komoditas, meningkatnya volatilitas harga pangan dan energi, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Namun di sini laju pertumbuhan PDB Indonesia dianggap masih kuat. Nah, untuk rata-rata sendiri, pertumbuhan PDB di Indonesia adalah 5,1% dari 2024 hingga 2026. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar juga dari laporan Bank Dunia, negara kita akan menjadi 5 besar negara yang menguasai perekonomian di dunia ya teman-teman. Nah, itu proyeksi tahun berapa ya? Mungkin ada yang pernah baca, diperkirakan negara kita akan menjadi negara 5 besar dalam perekonomian dunia. Pada tahun berapa itu kira-kira proyeksinya akan terjadi, teman-teman? Pada tahun 2045 bukan, Bu? 2045 ya itu sudah hampir sih, karena kita 2045 masih menuju untuk menjadi negara maju. Jadi kemungkinan bisa terjadi ya pada tahun segitu 2045. Nah, berapa ya usia teman-teman saat itu? Antara 35 sampai 40 kan ya? Sudah tua, Bu. Tua itu relatif. Ya, berapa teman-teman usianya? Kalau sekarang kurang lebih 20, berarti sekitar 11 tahun lagi. 30-an. 11 tahun lagi ya. 39 ya, Ibu. 11 tahun atau 21 tahun? 21. Iya, 21 tahun ya. 21 Berarti berarti 40, Bu. 40 Aduh. ya. Iya, itu kan usia produktif ya, teman-teman. Usia produktif itu kan nggak salah saya 17 sampai 60. Oh, oke. Nah, jadi pada usia teman-teman lah Indonesia itu bisa menjadi the 5 big country yang menguasai perekonomian dunia. Nah, itu kan atas andil siapa? Atas andil teman-teman. Gitu. Ya kita berharap aja ya teman-teman bahwa tingkat korupsi bisa
pelan-pelan bisa dihapus supaya pendapatan negara kita itu benar-benar bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, ada istilah PDB dan juga ada istilah PNB. Nah, di sini kita kan PDB, seluruh jumlah produksi yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara dalam periode tertentu biasanya dalam 1 tahun. Nah, kalau PDB sendiri, produksi barang dan jasa dari warga negara Indonesia dalam negeri dan juga warga negara asing yang ada di dalam negeri kita. Itu semuanya termasuk di dalam PDB. Sementara untuk produk nasional bruto, yaitu PDB dikurangin dengan pendapatan neto terhadap luar negeri, atau di sini pendapatan bersih terhadap luar negeri. PDB maupun GNP, saya sering disebutnya apa ya di sini ya, GNP ya teman-teman ya. Keduanya digunakan untuk mengukur ekonomi nasional. Perbedaannya, PDB hanya fokus pada di mana tadi ya, di mana produksi itu terjadi. Jadi walaupun bukan warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing, tapi kerja di Indonesia itu tetap dihitung. Sementara kalau PNB, produk nasional bruto, itu hanya fokus kepada siapa yang berproduksi. Jadi benar-benar pendapatan yang dihasilkan oleh warga negaranya sendiri. Nah, di sini ada contoh. Tuan A merupakan warga negara Jerman yang bekerja di Indonesia. Maka gaji yang diterima Tuan A secara geografis, gaji tersebut akan masuk ke perhitungan PDB Indonesia. Tetapi secara kewarganegaraan, PNB-nya masuk ke Jerman. Untuk contoh kedua, di sini ada PT Indofood memiliki pabrik mie instan di Mesir. Maka profit atau keuntungannya akan masuk, nah secara geografis itu akan masuk ke perhitungan PDB Mesir, tapi secara kewarganegaraan PNB-nya masuk ke Indonesia. Selanjutnya di sini ada fungsi dan manfaat dari produk domestik bruto. Secara umum, melalui pengukuran produk domestik bruto suatu negara dapat memanfaatkan tingkat PDB dalam hal yang pertama tadi sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi atau sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. PDB ini berfungsi sebagai salah satu ukuran untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila PDB meningkat, itu menunjukkan perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan, sedangkan sebaliknya, apabila terjadi penurunan PDB, hal tersebut mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi. Manfaat yang kedua, PDB tersebut sebagai penilaian kesejahteraan masyarakat. Semakin PDB-nya tinggi di suatu negara, maka semakin pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun tidak semuanya bisa merasakan hal yang sama ya teman-teman, tetapi ini hanya sebagai salah satu indikator. Jadi semakin tinggi nilai PDB-nya, kesejahteraan masyarakat negara tersebut juga dianggapnya tinggi. Nah, untuk yang ketiga, di sini fungsinya sebagai dasar kebijakan ekonomi. Tingkat PDB dapat digunakan pemerintah dan bank sentral. Nah, pemerintah ini melakukan kebijakan fiskal, sementara bank sentral melakukan kebijakan moneter. Jadi di sini dengan adanya
tingkat PDB tersebut, pemerintah dan bank sentral suatu negara dapat merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat lebih stabil dan terus berkembang ke depan. Nah, selain memiliki fungsi dan manfaat, ternyata di sini PDB juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, PDB sendiri itu tidak bisa mengukur distribusi pendapatan. Nah, apakah sudah merata pendapatannya diterima oleh masyarakat kita? Nah, itu belum bisa terlihat dari PDB suatu negara. Kenapa? Karena PDB hanya menunjukkan total nilai barang dan jasa tanpa memperhitungkan bagaimana pendapatan tersebut bisa dibagikan di antara penduduk. Sehingga pertumbuhan PDB yang tinggi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bahkan kadang-kadang adanya terjadi kesenjangan pendapatan yang semakin lebar. Nah, untuk teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi, nanti teman-teman bisa mengetahui distribusi pendapatan itu dari koefisien Gini atau dari indeks Williamson. Nah, indeks koefisien Gini kita itu semakin menurun teman-teman, tapi itu baru koma di belakangnya yang menurun. Misalnya 3,95 udah jadi 3,91. Gitu ya teman-teman. Kalau salah saya kita masih ada di angka 3-an untuk kesenjangan distribusi pendapatan kita. Nah, yang bagus itu koefisien Gini apabila angkanya itu mendekati 0. Nah, kalau teman-teman mau kasih contoh misalnya ya, negara yang memiliki pendapatan masyarakat yang merata itu adalah negara-negara yang pahamnya komunis. Tapi kalau dia liberal itu pasti selalu ada kesenjangan antara golongan yang pendapatannya rendah dan golongan yang tinggi. Selanjutnya, keterbatasan dari PDB tidak mengukur kualitas hidup. PDB tidak memperhitungkan aspek kualitas hidup masyarakat. Di sini contohnya ada aspek kesehatan, ada aspek kebahagiaan, dan juga ada aspek pendidikan. Sehingga negara yang apabila memiliki PDB yang tinggi tidak berarti atau tidak otomatis negara tersebut dianggap kesehatan, apalagi di situ pendidikan dan juga kebahagiaannya itu lebih tinggi atau lebih sejahtera dibanding yang lainnya. Keterbatasan PDB yang ketiga yaitu mengabaikan ekonomi informal. Nah, karena dalam pengukuran PDB itu kadang-kadang tidak tercakup aktivitas ekonomi informal atau juga mungkin ada pasar gelap, sehingga dapat mengurangi tingkat akurasi dalam mengukur aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, mungkin teman-teman kalau kita misalnya ada yang jualan di kaki lima dan seterusnya, nah itu agak sulit ya untuk mendapatkan data berapa sih besarnya pendapatan mereka gitu. Nah, biasanya yang tercatat di PDB itu biasanya perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki legalitas. Selanjutnya yang keempat, keterbatasan PDB tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Pengukuran PDB ini tidak mempertimbangkan biaya kerusakan lingkungan atau di sini adanya eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran akibat kegiatan ekonomi. Jadi misalnya terjadinya polusi atau penebangan hutan dan seterusnya akibat adanya industrialisasi tidak dapat kita lihat di dalam PDB. Jadi di sini bisa dikatakan PDB yang tinggi belum tentu itu mencerminkan kondisi lingkungan atau di sini mencerminkan
kondisi sumber daya alam yang baik. Nah, untuk keterbatasan PDB yang kelima, mengabaikan aktivitas non-ekonomi. Jadi di sini PDB tidak mengesampingkan atau tidak mengukur dari pekerjaan yang tidak dibayar dan hanya menghitung transaksi pasarnya saja, sehingga meskipun kontribusinya penting bagi kesejahteraan sosial, namun pekerjaan-pekerjaan misalnya di dalam rumah tangga dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarela itu tidak termasuk ke dalam perhitungan PDB. Nah, berikut ini ada gambar aliran arus. Nah, di sini ada hanya dua sektor, yaitu ada rumah tangga atau keluarga dan juga ada perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat yang bagian dalam di sini, rumah tangga itu memberikan arus sumber daya, baik sumber daya manusia ke perusahaan, sementara dari perusahaan itu memberikan arus barang dan jasa yang mereka produksi ke rumah tangga keluarga. Nah, selanjutnya, setelah menerima barang dan jasa tersebut, rumah tangga itu mengalirkan arus uang ke perusahaan, dan sementara perusahaan itu harus membayar sejumlah jasa, balas jasa dari sumber daya manusia tadi yang mereka terima dari rumah tangga. Sehingga dari gambar itu terlihat beberapa aliran atau arus. Yang pertama ada arus produksi, arus pendapatan, dan arus pengeluaran. Sehingga tiga pendapatan tersebut yang menjadi tiga pendekatan dalam pengukuran pendapatan nasional. Untuk pendekatan pendapatan, komponen pendapatan nasionalnya terdiri atas sewa, upah atau gaji, bunga, dan laba. Untuk pendapatan produksi, di sini ada komponen-komponen dari bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Untuk PDB, bidang pertambangan dan penggalian. Untuk yang pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan. Yang C, listrik, gas, dan air minum. Yang D, itu bangunan. E, perdagangan, hotel, dan restoran. F, pengangkutan dan komunikasi. G, bank dan lembaga keuangan lainnya. H itu dari sewa rumah, I pemerintah dan pertahanan, dan yang J itu dari jasa-jasa. Sementara untuk perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, komponen-komponen yang dihitung yaitu consumption atau konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga selisih ekspor dan impor, atau di sini sering disebutnya dengan ekspor neto. Nah, pendekatan pendapatan meliputi penjumlahan seluruh pendapatan berupa upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Rumusnya sendiri di sini, pendapatan nasional atau disimbolkan dengan Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. R-nya itu adalah rent, jadi adanya sejumlah harga sewa dari tanah, W-nya itu adalah upah atau gaji, wage, I-nya adalah bunga atau interest, dan P itu adalah profit atau laba. Nah, biasanya yang menerapkan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini adalah negara Amerika Serikat. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua, menggunakan pendekatan produksi dengan cara menambahkan nilai tambah, dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari semua sektor ekonomi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. PDB dihitung melalui pendekatan produksi, yakni
menjumlahkan nilai akhir dari barang dan jasa yang dihitung berdasarkan total nilai barang jasa yang dihasilkan suatu negara. Nah, nilai tambah adalah total penjualan dikurangi nilai input di antara proses produksi. Di sini contohnya, kain merupakan input antara, sedangkan pakaian adalah produk akhir. Jasa programmer merupakan input antara, sedangkan aplikasinya yang merupakan produk akhir. Dengan rumus, pendapatan nasional atau Y sama dengan nilai tambah dari setiap sektor ekonomi pertama ditambah nilai tambah dari sektor ekonomi kedua dan seterusnya sampai dengan nilai tambah dari sektor ekonomi yang paling akhir. Nah, untuk yang ketiga, pendekatan pengeluaran meliputi perhitungan jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan pendapatan ini dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu adanya rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara ekspor dikurangi impor. Jadi dengan rumus, Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X kurang M. Y pendapatan nasional, C-nya konsumsi, I investasi, G government atau pemerintah, dan ekspor kurang impor. Nah, di sini ada contoh misalnya konsumsi rumah tangga di negara A sebesar 2.000 triliun, investasi sebesar 600 triliun, pengeluaran pemerintah itu sebesar 1.000 triliun, ekspor sebesar 400 triliun, dan impor sebesar 300 triliun. Nah, angka-angka ini kita input ke rumus, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, jadi 2.000 tambah 600 tambah 1.000 tambah 400 kurang 300. 2.000 tambah 1.000, 3.000, jadi semuanya kalau di total adalah menjadi PDB negara AAA 3.700 triliun rupiah. Nah, negara kita menggunakan pendekatan pengeluaran ya teman-teman. Jadi di sini yang dihitung adalah pengeluaran rumah tangga. Di sini rumah tangga itu membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu waktu tertentu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu digunakan biasanya untuk membeli makanan, pakaian, jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, sewa rumah, dan membeli kendaraan. Sehingga barang-barang yang dibeli oleh rumah tangga tersebut itu yang biasanya kita namakan dengan konsumsi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Pemerintah membeli barang untuk kepentingan masyarakat. Nah, mungkin kalau dibilang salah satunya di universitas kita ya teman-teman, jadi pemerintah ada menggelontorkan dari dana APBN untuk membiayai universitas-universitas di Indonesia, dan mungkin teman-teman ada yang mendapat beasiswa dan seterusnya. Jadi pemerintah membeli barang untuk kepentingan masyarakat, biasanya untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan gaji polisi, tentara, ASN, dan juga untuk mengembangkan infrastruktur, yang semuanya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, ada yang konsumsi pemerintah dan juga ada investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan konsumsi pemerintah, yaitu pembelian ke atas barang dan jasa yang dikonsumsikan. Sementara untuk investasi pemerintah, yaitu pengeluaran yang digunakan dalam membangun infrastruktur atau sarana prasarana, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pengairan atau irigasi. Selanjutnya, sektor yang ketiga yaitu investasi. Pengeluaran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pengeluaran ke atas barang modal dan peralatan produksi, perubahan-perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun, serta pengeluaran-pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal.
Pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang, membangun gudang perkantoran, mendirikan bangunan industri, membeli alat-alat memproduksi, itu termasuk adalah bentuk pengeluaran investasi. Pengeluaran untuk investasi di sini digunakan untuk kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu atau bisa memproduksi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya tadi input yang keempat yaitu ekspor dikurang impor. Kalau ini mungkin teman-teman udah tahu ya, ekspor dan impor. Nah, di sini yang kita hitung adalah ekspor netonya, yaitu besarnya ekspor setelah dikurangi dengan besarnya impor. Nah, untuk meningkatkan pendapatan domestik brutonya, biasanya di sini pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Yang pertama di sini peningkatan investasi dan inovasi. Nah, teman-teman, untuk dunia kerja sekarang, teman-teman dibutuhkan ini ya, inovasi, satu lagi kreativitas. Khususnya kita di bidang digital dan teknologi. Dengan investasi, khususnya di bidang teknologi, serta sektor produktif lainnya, dapat memperluas kapasitas produksi yang pada akhirnya akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa kita butuh investasi asing, teman-teman? Bukan kita menurut ya, atau kita mau menerima aja gitu ya dari investasi asing tersebut, tetapi memang negara kita masih kekurangan dana untuk memenuhi biaya pembangunan dalam tahun-tahun ini gitu ya teman-teman. Jadi kita memang selalu butuh investasi dari luar negeri. Apabila banyak nih investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, berarti dianggapnya bahwa negara Indonesia itu dalam keadaan yang stabil dan juga perekonomiannya berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan PDB, yaitu pembangunan infrastruktur. Nah, saya sering ya teman-teman melihat atau mendengar gitu ya di konten-konten media sosial gitu, bahwa banyak sekali yang protes ya, ini uang semuanya untuk membangun jalan, kita nggak makan jalan gitu, katanya begitu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Pada setuju nggak ada pernyataan berikut? Bahwa masyarakat Indonesia tidak butuh infrastruktur, tapi lebih butuh makanan. Kunci dicariin. Itu cari operator. Menurut Dharma nggak ada. Belum, masih bisa bayar. Ayo teman-teman, gimana menurut pendapat teman-teman sebagai mahasiswa? Lebih setuju uang APBN dipakai untuk infrastruktur atau lebih setuju dipakai untuk memberi misalnya bantuan sosial ke masyarakat? Bantuan sosialnya BLT ya teman-teman, bantuan langsung tunai. Lebih setuju yang mana? Mungkin kalau bisa dua-duanya mah dua-duanya aja ya Bu. Tapi Yeah. kalau anggapan tadi pembangunan infrastruktur kayak kita nggak makan jalan, ini sebenarnya kayak kalau menurut saya kurang tepat aja sih. Soalnya kan kalau misalkan kita nutupin perekonomian kita kayak kerja segala macam kan juga butuh infrastruktur juga ya buat ya demi kelancaran kita juga. Tapi kalau bantuan yang sosial mungkin bisa lebih ke momentum aja sih kayak lagi pas inflasi atau ya pas Iya. harga-harga naik itu baru subsidi mungkin lebih tepat aja gitu sih Bu. Iya, pas lagi pandemi itu kayaknya tepat ya teman-teman untuk kita menyalurkan BLT ya, gitu bantuan langsung tunai.
Nah, benar sih. Jadi ada momennya, ada saatnya ya. Tadi siapa yang jawab? Ririn ya, terima kasih. Ada saatnya bahwa pemerintah itu perlu kok untuk memberikan bantuan langsung tunai, tapi tadi ya harus tepat sasaran. Nah, masalahnya di kita itu kadang-kadang datanya itu tidak tepat, itu aja sih permasalahannya. Jadi kita tuh rata-rata di oknum ya teman-teman. Sebenarnya untuk kebijakan pemerintah tuh semuanya udah baik, semuanya udah baik, semuanya udah bagus, namun itu ya masih selalu ada oknum. Nah, untuk infrastruktur saya bukannya mendukung bukannya saya pendukung yang lagi berkuasa gitu teman-teman ya, tapi memang ini penting sekali ya teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena kalau saya baca-baca negara Tiongkok yang dulunya infrastrukturnya nggak bagus, serta sulit juga kok untuk maju. Nah, mereka itu maju karena mereka membangun infrastruktur. Apalagi Malaysia itu membangun infrastruktur. Kalau Singapura kita nggak usah inilah karena negaranya kecil ya teman-teman. Jadi itu tidak begitu sulit untuk mereka bisa melakukan berbagai aturan-aturan di negara tersebut. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, kalau dulu kita kalau mau ke Papua itu mungkin sampai sekarang ya, biaya pesawatnya lebih mahal daripada kita mau ke Malaysia atau kita mau ke Singapura. Nah, jadi dibangunlah, kalau salah saya ada akses tol laut ya teman-teman, yang bisa membuat satu harga dimanapun kita berada. Nah, sebelumnya di Papua itu harga 1 liter bensin itu bisa sampai 50.000, bahkan sampai 100.000. Nah, kalau itu terjadi di Jawa, teman-teman mungkin demonya bisa tiap hari kali ya, kalau harga 1 liter bensin itu 50.000. Sementara di Papua yang bertahun-tahun harganya 50.000, mereka bisa, maksudnya bukannya bisa terima, tapi ya tidak ada sampai mau protes yang sedemikian hebatnya. Nah, sekarang ini harga bensin udah merata ya teman-teman, karena udah dibangunnya tadi ya akses tol laut yang memudahkan distribusi dari produk dan jasa itu bisa sampai dengan biaya yang relatif murah. Nah, kenapa agak mahal? Kenapa harganya tinggi di Papua? Karena lokasi geografis mereka itu yang pegunungan ya teman-teman. Jadi akses jalan itu sulit. Satu lagi, mereka menggunakan transportasinya itu adalah pesawat udara yang memang lumayan tinggi biayanya. Makanya di sana itu biaya apapun pasti mahal. Harga apapun itu dia lumayan tinggi. Karena tadi untuk menyalurkannya, ongkos transportasinya itu lumayan besar. Nah, jadi di sini infrastruktur itu merupakan kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto suatu negara. Kalau teman-teman punya tanah ditanamin dengan misalnya jagung, tapi tidak ada jalan untuk akses ke kota, berarti kan jagungnya menjadi hal yang tidak bisa meningkatkan pendapatan teman-teman sebagai petani jagung. Tapi dengan adanya dibangun jalan, jembatan, pelabuhan, serta transportasi, membuat tadi ya panen jagung kita itu bisa kita jual di tempat-tempat yang memang membutuhkan jagung, sehingga di sini dapat meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Nah, kebijakan pemerintah yang ketiga selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ini juga teman-teman nih semua nih, kita sering dengarnya dengan SDGs ya. Kebijakan ekonomi berkelanjutan di sini seharusnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya di sini ada pembangunan infrastruktur hijau, transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan. Nah, teman-teman bisa kasih contoh nggak yang udah dilaksanakan sama pemerintah kita? Transportasi ramah lingkungan. Apakah teman-teman menggunakannya? TJ bukan, Bu, kalau misalnya salah satu contoh penggunaannya. Oke, kenapa itu TJ termasuk? Siapa yang jawab tadi ya, Zaki? Kenapa itu TJ termasuk transportasi ramah lingkungan? Karena kalau menurut saya itu, Bu, kalau misalnya TJ itu kan membuat orang tidak memakai motor aja, jadi dapat mengurangi sedikitnya polusi udara, begitu, Bu.
Oke, yang tadinya misalnya 50 orang naik kendaraan masing-masing, polusinya lebih besar. Tapi kalau naik TJ polusinya cuma satu gitu ya. Cuma dari TJ-nya aja. Nah, teman-teman, apakah TJ berbahan bakar listrik atau BBM ya energinya? Kalau nggak salah ada yang BBM, ada yang elektrik bus gitu, Bu. Iya ya, ada yang listrik, ada yang apa, kalau yang dia feeder itu biasanya dia listrik ya, jadi tidak ada polusi udara dan juga tidak ada polusi suara ya teman-teman ya. Nah, tapi balik lagi sih sebenarnya memang benar ya gitu, TJ itu mengurangi dari polusi khususnya yang listrik gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa bayangkan nggak, untuk kita bisa menghasilkan energi listrik kita butuh apa di Indonesia ini? Pembangkit listrik, Bu. Iya, itu pembangkit listrik itu dari mana energinya untuk bisa menghasilkan listrik, pembangkit listrik? Batu bara. Nah, batu bara. Benar sih, Muhammad Haidar. Nah, batu bara tersebut menimbulkan polusi nggak? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, iya. Nah, itu maksud saya, jadi kita sebenarnya kayak dilema ya, teman-teman. Oke, kita pakai kendaraan listrik, kenapa gitu? Karena energinya ramah lingkungan. Itu benar, tapi untuk menghasilkan energi listrik sendiri, ternyata kita masih mungkin 80% masih menggunakan batu bara. Walaupun pelan-pelan sudah mulai beralih ke tenaga surya, ke mana lagi ya, geotermal, panas bumi, dan seterusnya ya gitu ya. Tapi ternyata untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya itu biayanya lumayan besar. Jadi untuk saat ini yang paling masuk akal dengan anggaran kita itu adalah di batu bara. Nah, beda sama misalnya negara-negara yang memang benar-benar sudah memanfaatkan untuk pembangkit listriknya itu dengan menggunakan apa ya, angin, air, dan seterusnya. Nah, kalau kita udah ada yang menggunakan air, tapi itu hanya di daerah-daerah yang bisa memiliki air terjun ya teman-teman. Contohnya Waduk Jatiluhur, nah itu walaupun itu bendungan buatan, tetapi dia bisa untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Tapi hanya terbatas daerah tertentu aja. Jadi untuk saat ini memang kita masih menggunakan batu bara yang asapnya itu lumayan sangat merusak udara. Nah, selanjutnya di sini ada lagi peningkatan kualitas SDM dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan ekonomi berkelanjutan untuk pekerjaan di sektor-sektor baru yang ramah lingkungan. Nah, inilah tugas dari teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus berusaha untuk menggunakan produk-produk yang kira-kira tidak akan mencemari lingkungan, karena sekarang ini sudah luar biasa ya, plastik kita, kebijakan apa sih yang nggak ada lakuin gitu, bahwa di mall ini atau di supermarket ini sudah tidak boleh lagi menggunakan kemasan plastik untuk membawa barang. Tetapi kalau di pasar dan di tempat yang lain itu masih kita menggunakan plastik. Kenapa? Karena biji plastik itu murah ya teman-teman, jadi tidak memberatkan konsumen apabila membeli barang. Jadi karena dengan biaya yang rendah tersebutlah maka kita masih banyak menggunakan plastik. Satu lagi, plastik itu dibawanya juga gampang, terus juga dia itu kan kedap air. Namun dampaknya itu lumayan besar terhadap lingkungan kita. Jadi di sini kita membutuhkan inovasi baru dari teman-teman untuk bisa membuat produk-produk yang bisa menggantikan bahan baku dari plastik tadi. Nah, PDB real, ukuran PDB yang telah disesuaikan dengan inflasi. Sementara kalau PDB nominal di sini hanya membandingkan nilai total tersebut pada periode tersebut. Sementara kalau PDB yang konstan itu dibandingkan dengan tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sudah disesuaikan dengan inflasi.
Nanti teman-teman bisa lihat di sini contoh yang paling bawah. Ya, saya klik dulu. Nah, ini PDB atas dasar harga berlaku. Teman-teman bisa lihat di totalnya ya. Ini kuartal 1, 2, 3, dan 4 di totalnya 2019 ada di angka 15.833.943. Ini dalam miliar. Berarti kalau dibaca berapa triliun itu teman-teman ya? 15.833 triliun. Itu di tahun 2019. Itu atas dasar harga berlaku. Karena hanya membandingkan pada tahun saat itu juga. Sementara untuk harga konstan tahun 2019 ini dibandingkan dengan tahun 2010. Untuk 2019 ini dibandingkan dengan tahun 2010. Nominalnya pada angka 10.949.243. Dan di sini juga sudah dimasukkan tadi ya unsur inflasi. PDB real dihitung dengan menyesuaikan PDB nominal dengan indeks harga. Jadi indeks harga mengukur perubahan harga barang dari jasa, indeks harga mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. PDB real merupakan indikator penting dari kesehatan ekonomi suatu negara, di mana dengan PDB real ini dapat digunakan untuk melacak pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi akan terjadinya resesi, serta membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Nah, ada lagi kita mengenal adanya siklus bisnis. Namun di sini siklus bisnis dalam bidang ekonomi. Siklus bisnis merupakan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Terdiri dari 4 fase, ada ekspansi, puncak, kontraksi, dan paung. Ekspansi di sini periode pertumbuhan ekonomi atau PDB real meningkat, tingkat pengangguran rendah. Puncak adalah titik tertinggi dari ekspansi. Titik tertinggi dalam siklus sebelum mulai menurun, berarti titik tertinggi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai yang paling tinggi pada saat tersebut. Sementara kontraksi adalah periode penurunan ekonomi, di mana mengalami penurunan dalam PDB realnya, sementara tingkat pengangguran meningkat. Nah, apabila kita berada pada posisi paung atau trough, titik terendah dari kontraksi. Jadi di sini kita benar-benar pertumbuhan ekonominya itu adalah bila perlu sebenarnya bisa minus ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita tidak sampai pada titik terendah ini. Nah biasanya pada awal mula untuk 1 tahun yang awal, triwulan yang awal itu kita pada posisi yang pertama, yaitu kita melakukan ekspansi. Semoga kita selalu berada pada titik yang atas, yaitu berada di garis yang linear tersebut ya teman-teman. Nah, kita mungkin sempat mengalami yang di bawah linear itu pada saat kita pandemi, tapi kita tidak terlalu minus-minus banget karena kondisi perekonomian kita itu lumayan ya waktu itu dibandingkan dengan negara-negara lain, kita tuh lumayan stabil. Nah, waktu itu kita mendapat tekanan ya dari negara-negara asing untuk kita melakukan lockdown. Kalau sudah melakukan lockdown, berarti kan semua masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, teman-teman bisa bayangkan pada saat apabila waktu itu pemerintah mengambil kebijakan lockdown. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu bermata pencahariannya itu sebagai pendapatannya rata-rata bukan bulanan, tetapi bermata pencaharian dengan mengandalkan pendapatan harian. Jadi apabila kita melakukan lockdown pada waktu itu, pasti perekonomian kita itu tidak akan
seperti sekarang ini. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan waktu itu pembatasan sosial berskala besar, di mana masih ada pihak-pihak yang bisa tadi ya yang mereka bekerja mendapatkan pendapatan harian, itu mereka masih bisa beraktivitas. Contohnya ada kurir, ada apa lagi ya teman-teman, minimarket, supermarket dan seterusnya, pasar gitu ya, waktu itu masih bisa gitu untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Namun sebagai kitanya sendiri yang dibatasin bahwa tidak boleh berada waktu itu berapa meter teman-teman jaraknya, saya lupa, semeter apa 2 meter ya waktu itu kita. Waktu kita PSBB. Seingat saya 2 sih, Bu. 2 meter ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa hitung ya. Jadi kalau saya waktu itu mau pergi, misalnya yang tadinya kapasitasnya 100 orang, karena jaraknya harus 2 meter, mungkin yang boleh masuk itu hanya 20 orang. Saya ingat saya ngantri di supermarket itu lumayan lama ya teman-teman untuk bisa masuk ke dalam itu. Jadi kita dikasih kartu dulu, tunggu di luar. Karena ada batasan maksimal pengunjung yang boleh masuk ke dalam. Tetapi dengan adanya kebijakan PSBB itu ternyata itu membantu perekonomian kita tidak ambruk pada saat kita mengalami pandemi. UMKM tetap jalan, bahkan waktu itu delivery ya rata-rata ya. Jadi karena masyarakat yang kerjanya di perkantoran atau kerjanya di sekolah dan seterusnya itu tidak bisa keluar rumah, tiba pergian, jadi kebanyakan mereka pesennya itu malah secara online. Nah, jadi ekonomi kita lumayan tumbuh di situ. Jadi walaupun berjualannya di rumah, tetapi mereka tetap bisa untuk mendapatkan pendapatan harian mereka. Penyebab fluktuasi atau naik turunnya dalam siklus bisnis ada faktor eksternal, di sini ada bencana alam, perubahan harga komoditas global. Selanjutnya ada faktor permintaan dan penawaran, adanya perubahan konsumsi, perubahan investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Sementara untuk kebijakan moneter, adanya pengaturan bunga dan suplai uang oleh bank sentral, sementara kebijakan fiskal, adanya pengeluaran dan pajak pemerintah untuk mengatur ekonomi. Nah, sekarang nggak salah sih kita PP-nya naik ya teman-teman 11% ya, yang tadinya 10% menjadi 11%. Nah, kebijakan ekonomi untuk mengelola siklus bisnis sendiri, di sini ada kebijakan moneter yang ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter yang ekspansif, pemerintah di sini melalui Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan. Nah, biasanya kalau di siklus bisnis ini pada saat resesi dari titik puncak itu ke arah garis yang linear tadi, itu disebutnya adalah resesi. Nah, pada saat pertumbuhan perekonomian kita sudah titik puncak ke bawah, nah biasanya itu pemerintah melakukan kebijakan moneter ekspansif, menurunkan suku bunga supaya banyak perusahaan atau usaha-usaha mikro kecil dan menengah itu mau ya di sini meminjam uang untuk modal usaha mereka sehingga produksi dari perusahaan atau UMKM tersebut dapat berjalan. Nah, apabila pemerintah melakukan kebijakan moneter kontraktif, berarti di sini ekonomi kita itu sudah dalam keadaan yang tidak baik, di mana mungkin di sini inflasinya tinggi sehingga pemerintah perlu menaikkan suku bunga. Selanjutnya yang kedua, kebijakan ekonomi dalam bidang fiskal ekspansif. Pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintah di sini atau juga menurunkan pajak. Sementara untuk yang kontraktif, pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah dan juga menaikkan pajak. Tapi kalau nurunin pajak kayaknya agak jarang ya teman-teman, kecuali mungkin dalam kondisi pajak impor dan ekspor. Tapi kalau barang yang kita konsumsi, saya jarang dengar tuh bahwa ini barangnya turun loh pajaknya gitu ya. Itu jarang sekali. Dengan demikian,
kebijakan dari pemerintah yang tadi diambil untuk mengelola siklus bisnis tersebut dapat mengendalikan fluktuasinya dan juga pada efek jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini teman-teman ada sektor lapangan usaha pendorong PDB. Nah, mungkin teman-teman bisa berbagi atau bisa menginfokan bagaimana sih sektor misalnya di sini pertanian dapat mendorong PDB di Indonesia. Nah, ada yang mau menyatakan pendapatnya? Nah, saat ini 5 sektor ini adalah menjadi sektor utama dari pendorong PDB di Indonesia. Tidak ada yang mau memberikan ini? Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Siapa nama kamu? Muhammad Haidar, Bu. Oh, Muhammad Haidar. Oke. Ya, kenapa sektor pertanian ini menjadi pendorong PDB menurut saya itu karena dia tuh menyediakan bahan baku, Bu. Seperti bahan baku buat industri, terus juga buat pangan, kita sehari-hari Ya, kan, buat farmasi dan lain-lain. Jadi itu tuh kayak buat eh, membuat ekonomi menjadi stabil gitu, Bu. Menjadi berjalan seperti itu sih, Bu. oke. Jadi apabila pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat ya dalam sektor pertanian, sehingga kita tidak perlu mengimpor ya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita misalnya di Indonesia ini, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dengan demikian meningkatkan juga kesejahteraan distributor, dan juga secara langsung dan tidak langsung juga bisa meningkatkan pendapatan negara kita, karena kita membeli produk yang memang dihasilkan oleh petani-petani di dalam negeri. Oke, baik, terima kasih Haidar. Mungkin teman-teman ada yang lain lagi? Satu lagi ya, kenapa pertanian ini sekarang menjadi sektor yang diunggulkan atau yang diutamakan pemerintah dalam pembangunan pada tahun ini dan 5 tahun ke depan, karena wilayah kita juga termasuk wilayah subur ya teman-teman gitu, dan kita masih punya lahan yang lumayan luas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan kita. Kalau teman-teman pergi ke negara Singapura itu nggak mungkin ya teman-teman, ada sawah, ada ladang, ada perkebunan gitu. Mereka wilayah sempit, makanya mereka bergeraknya dalam kebijakannya itu adalah di industri dan perdagangan. Oke, ada lagi teman-teman? Saya mau coba jawab yang pertambangan penggalian, Bu. Iya. Mungkin itu bisa ningkatin berpengaruh sama PDB karena di Indonesia kan juga terkenal yang banyak tambangnya ya. Contohnya kayak di Papua gitu, tanahnya tuh banyak banget dikuasain sama PT Freeport dari asing gitu ya. Sama kalau di Indo juga uh, banyak
ngeimpor ke beberapa negara gitu. Kalau yang saya tahu kayak di Rusia, Vietnam, itu Indonesia juga nggak impor, nggak ekspor maksudnya, bukan nggak Transport. ekspor ke mereka juga gitu. Mungkin gitu sih Bu, jadi berpengaruh ke PDB juga. PDB. Benar ya teman-teman, negara kita ini mungkin memang lumayan yang disayang ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita memiliki sumber daya alam dan mineral yang luar biasa gitu. Tadi benar salah satunya Freeport, kita sekarang udah menguasai 51% saham dari Freeport. Jadi kita sudah bisa mengendalikan ya berbagai kebijakan-kebijakan Freeport. Selama berpuluh-puluh tahun, dari tahun berapa ya Freeport itu, 60-an saya lupa ya, sampai dengan tahun 2000-an awal, itu benar-benar dikuasain oleh Amerika. Dan kita hanya mendapat berapa teman-teman? 2% dari keuntungannya. Saya juga, kenapa bisa seperti itu ya aturanmu waktu itu? Waktu Freeport itu mau ke Indonesia, misalnya mau membangun pabrik dan seterusnya, kenapa dibikin seperti itu? Kenapa kita hanya mendapat 2% aja? Tapi sekarang sudah dikuasai lagi oleh pemerintah, jadi kita sudah ada saham kita sebesar 51%. Jadi memang pertambangan ini memang menjadi salah satu sektor yang diandalkan dari Indonesia untuk bisa mengekspor. Kalau bisa jangan ekspor bahan mentah, tetapi udah banyak smelter-smelter yang dibangun oleh pemerintah kita atau dibangun oleh swasta, tetapi memang itu diinisiasi oleh pemerintah. Supaya kalau kita hanya menjual bahan mentah, itu kita dapat keuntungannya sedikit, tetapi kalau kita sudah bisa menghasilkan bahan setengah jadi, atau bahkan bahan jadinya, itu bisa 200% lebih ya teman-teman keuntungan yang kita dapatkan. Oke, benar ya Riri. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, selanjutnya di sini ada lagi sektor pengeluaran pendorong PDB di Indonesia. Aduh, konsumsi rumah tangga ini jangan ditanya ya teman-teman. Negara kita termasuk negara yang konsumtif. Jadi untuk kreatif dan inovatif dalam membentuk produk baru itu mungkin kita masih lemah dibanding negara-negara asing. Tetapi untuk mengkonsumsi produk-produk yang lagi viral, misalnya apa sih teman-teman istilah sekarang FOMO ya. Nah itu nggak tahu kenapa tuh negara kita tuh seneng gitu ya untuk membeli produk-produk yang lagi viral dan seterusnya. Nah, tapi terakhir ini saya juga ikut senang ya teman-teman, bahwa pemerintah kita melarang ya kita untuk membeli iPhone 16. Benar ya? Benar, Bu. Iya. Ada yang tahu kenapa sih kok iPhone 16 nggak boleh dijual di Indonesia? Karena dia minta pajaknya 50 tahun gratis, Bu. Selama 50 tahun. Oh, jadi dia minta pajak 50 tahun free. Ada lagi yang tahu alasannya kenapa? Iya, tadi siapa yang jawab namanya? Putri, Bu. Putri. Oke, Putri Indah. Oke, salah satunya itu. Tapi ada lagi yang satu lagi yang utamanya. Kenapa ya? iPhone yang lain boleh gitu. Kenapa iPhone 16 itu dilarang? Saya sampai mau menyatakan pendapatnya. Tidak ada, teman-teman. Oke, jadi salah satunya selain dari tadi ya, mereka minta free text satu lagi karena komponen-komponen yang ada di iPhone 16 itu tidak menggunakan TKDN atau komponen dalam negeri, di mana persyaratan untuk barang impor bisa dijual di Indonesia yaitu harus menggunakan komponen dalam negeri itu minimal 30% atau 40%.
Gitu ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena pemerintah mau menggunakan asas keadilan, produk-produk yang lain itu mereka bersedia menerima persyaratan itu. Masa iPhone yang tidak bersedia untuk menggunakan produk dalam negeri kita dari komponen 30% tadi diperbolehkan. Jadi seolah-olah tidak ada asas keadilan bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ternyata iPhone tidak bisa memenuhi persyaratan dari Indonesia tersebut. Jadi produk iPhone 16 itu ternyata tidak menggunakan komponen dari Indonesia sebanyak 30%. Gitu ya teman-teman. Nah, itu pemerintah banyak banget, saya kirain dapat respon yang negatif gitu ya dari negara-negara lain. Ternyata dengan kita memban iPhone 16 itu kita mendapat apresiasi yang lumayan besar dari negara-negara lain. Berarti negara kita, pemerintah kita itu benar-benar bersungguh-sungguh ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan meminta perusahaan-perusahaan yang ingin menjual produk ke Indonesia untuk menggunakan komponen dalam negeri sebanyak 30%. Oke, kalau bebas pajak memang itu benar, agak lumayan aneh juga teman-teman ya, dia mau jual barang ke Indonesia tapi dia nggak mau bayar pajaknya, semuanya masih ditanggung sama konsumen Indonesia. Nah, banyak ia juga yang memberi pendapat bahwa kalau misalnya iPhone 16 tidak mau melaksanakan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang rugi itu pasti nanti iPhone-nya. Karena bagi masyarakat Indonesia nggak gunakan iPhone 16 juga nggak jadi masalah gitu ya. Masih banyak kok produk sebagai substitusinya. Sementara konsumen dari iPhone 16 di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi yang rugi itu bagi sebagian pakar itu adalah dari perusahaan iPhone tersebut. Karena pangsa pasar Indonesia untuk menggunakan iPhone sangat tinggi. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ke Amerika, boleh kok bawa iPhone ke Indonesia. Teman-teman boleh beli di luar negeri, tapi nanti nomornya kan tercatat ya teman-teman, nomor apa namanya IMEI-nya itu tercatat, dan teman-teman hanya boleh membeli maksimal 2 dalam 1 tahun. Jadi dianggapnya kalau 2 itu kan untuk kebutuhan pribadi, tapi kalau udah lebih dari 2 dalam 1 tahun itu dianggapnya nanti teman-teman mau jualan. Jadi tetap diperbolehkan kalau misalnya nih teman-teman mau beli iPhone di luar negeri, tapi dengan batasan tadi maksimal 2 dalam 1 tahun. Dan dikenakan pajak. Baiklah, untuk hari ini materinya dari saya sekian dulu. Ini direcord ya, siapa nih itunya, VJ-nya. Mutia. Oke, Mutia, nanti saya minta linknya aja ya teman-teman, jadi kita nggak perlu screenshot. Minta link bukti untuk recordingnya. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman di Zoom pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh ya, saya belum kirim ya ke Mutia. Oke, baiklah, serasa untuk pertemuan kita ini sekian dulu. Nanti saya akan share materinya ke Mutia. Saya izin pamit dulu. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.